Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bersama-sama ya, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat kesempatan untuk bisa hadir secara perdana di Zoom mata kuliah praktik obat tradisional ya. Ini adalah pertemuan perdana, jadi di sesi ini saya akan menyampaikan dulu berkenaan dengan pengantar dan kontrak perkuliahan ya. Jadi harapannya bisa disimak dengan baik dari apa yang menjadi ketetapan-ketetapan yang akan saya lakukan ya dalam satu semester ini untuk mata kuliah praktik obat tradisional ya. Nah, untuk identitas dari mata kuliah praktik obat tradisional ini bisa dilihat dari kode mata kuliahnya ya. Sebetulnya di semester ini kalian tidak hanya mengambil praktiknya tetapi juga teorinya ya. Tapi di sini saya diberikan amanah untuk mengampu yang praktiknya. Jadi saya hanya menyampaikan yang praktiknya saja. Jadi untuk kode mata kuliah dari praktik obat tradisional itu adalah PIF 408 ya. P itu maksudnya adalah praktik, I itu inti, F itu farmasi, jadi praktik inti farmasi ya 408, 4 itu ada di semester 4 ya. Dan 8 itu berarti urutan untuk praktik obat tradisional ini di kurikulum Akfar Cavada ya, itu di nomor 8. Jadi harapannya kalian tidak keliru ya dalam menginput kodenya yang nantinya akan tersinkronkan dengan KRS ya. Jadi jangan sampai nanti salah masuk kelas begitu. Dan untuk jumlah SKS-nya ini satu SKS ya untuk praktiknya, dan sebagai pengantar ya bahwasanya kita harus paham dulu terkait apa itu obat tradisional ya. Yang mana obat tradisional ini merupakan hal yang sebetulnya sudah biasa kita dengar ya. Oleh karena itu jangan sampai belum tahu ya apa itu obat tradisional ya. Jadi memang ini penting sekali Anda di mata kuliah farmasi ya, karena di sini juga kalian akan banyak belajar ya berkenaan dengan selain definisi ya, berkenaan dengan jenis-jenisnya apa saja, kemudian pengembangannya bagaimana ya, dan tentunya bagaimana kalian bisa mempraktikkan ya apa yang disebut dengan obat tradisional itu. Nah, bisa kita berikan definisi ya untuk obat tradisional itu merupakan cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang obat tradisional dan pengembangannya ya. Kalau yang berkaitan dengan teorinya ya, apa itu obat tradisional, kemudian jenis-jenisnya apa saja, karakteristiknya apa saja, golongannya apa saja, itu silakan bisa dipelajari di teorinya ya. Jadi untuk di prakteknya memang tidak banyak berbicara terkait teorinya. Kalaupun toh ada itu hanya pengantar saja. Karena selebihnya sudah akan dijelaskan di teorinya. Ya, jadi tidak ada istilah atau alasan tidak tahu ya ketika nanti pada saat praktik ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan atau saya lemparkan kepada kalian tapi kalian tidak tahu ya apa itu obat tradisional. Nah, untuk jadwal perkuliahannya ya, untuk praktik obat tradisional ini di plottingnya adalah hari Rabu ya, pukul 11 sampai 13 ya. Kalau untuk teori, kalau untuk praktik ya, nanti kita menyesuaikan jadwal yang sebenarnya saja. Saya khawatirnya nanti ada praktik yang sebelumnya itu ada mata kuliahnya ya. Tapi kan kalau Zoom kan mungkin masih belum mulai ya praktiknya. Karena sebetulnya untuk seluruh praktik yang ada di semester ini kalau secara offline itu belum dilaksanakan ya. Karena selama bulan Ramadan sampai nanti menjelang Lebaran ini kita semuanya masih online ya, mau itu teori maupun praktiknya. Nah, kalau untuk praktiknya berarti kita hanya ada satu kesempatan lagi di pekan depan ya untuk kita melaksanakan perkuliahan praktik online-nya ya, karena nanti selanjutnya itu akan dilaksanakan setelah libur Lebaran ya. Baik,
Saya sedikit menyampaikan atau mungkin lebih tepatnya mengingatkan ya untuk penilaian. Sebetulnya saya tidak begitu berbeda dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan mata kuliah yang saya ampu sebelum-sebelumnya ya. Jadi masih sama, hanya saja nanti ada perbedaan ya antara teori sama praktik. Begitu pula dengan penilaiannya. Penilaiannya pun juga berbeda. Nanti untuk penilaian ini sifatnya transparan ya, jadi tidak perlu khawatir. Kalaupun toh memang butuh data nilainya, saya bisa memberikan nanti kalau sudah selesai ya. Yang mana itu semua harus lengkap komposisinya ya, khususnya untuk praktik yang saya ampu. Jadi untuk praktik ini nilai-nilai yang harus kalian kumpulkan itu adalah yang pertama dari laporan ya, laporan dari praktiknya, kemudian kehadiran ya, kemudian ada pretest atau posttest ya, nanti kita lihat kondisi pretest atau posttestnya, kemudian ujian praktikum. Jadi ini adalah komposisi penilaian untuk mendapatkan nilai akhir kalian nanti. Monggo saja kalian bisa lebih semangat ya untuk mengisi ya, mengisinya bukan langsung diisi gitu ya, tapi lebih tepatnya itu kalian mengumpulkan ya nilai-nilai yang baik gitu ya, sehingga saya pun menginputkannya itu yakin kalau memang kalian tuh sudah memahami ya dari apa yang sudah dilaksanakan begitu. Dan jangan sampai ada mata kuliah, jangan sampai ada komposisi yang kosong ya, jurnal atau laporannya enggak ada ya, kehadirannya nggak sempurna, keaktifannya nggak aktif ya, ujian praktikumnya nggak ikut, nah itu sudah bisa ditebak ya, maka akan sulit untuk mendapatkan nilai lulus. Nah, masing-masing komposisi ini ada bobotnya ya. Jadi kalau untuk laporan itu bobotnya adalah 25% ya, untuk kehadiran 5%, untuk keaktifan 15% ya, untuk pretest atau posttest itu 25%, untuk ujian praktikum 30% ya, totalnya 100%. Jadi silakan kalian menyemangati diri sendiri ya untuk bisa mengumpulkan ya apa-apa yang harus diisikan dalam komposisi ini. Saya kan tinggal menginput saja ya dari apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, itu untuk aturan penilaian ya. Kemudian, nah ini untuk syaratnya. Syaratnya bisa lulus harus ada kontrak perkuliahan yang harus disepakati ya. Yang pertama, syarat lulus untuk mata kuliah ini ya itu 75% ya. Kalau hanya untuk sekedar lulus oke ya, tapi saya tidak menjamin nilainya apakah bagus atau tidak ya. Karena sebisa mungkin full 100%. Jadi kalau tidak hadir lebih dari 3 kali, maka tidak lulus secara otomatis meskipun nilai-nilai yang lain ada. Ya, jadi harus dijaga betul kehadiran ini, terutama praktik yang luring. Ya, apalagi kalau praktik luring itu tidak ada susulan. Ya, jadi harus betul-betul bisa diikuti dan tidak boleh tidak hadir. Ya, kecuali kalau memang ada hal-hal yang mendesak, tapi itu tadi mohon maaf karena ini kesepakatannya tidak ada susulan, maka saya pun tidak bisa memberikan susulan. Berarti nilai kehadiran pada saat praktiknya adalah nol. Ya. Nah, jika berhalangan hadir, silakan langsung konfirmasi ke dosen. Jadi saya tahu ya alasan tidak hadirnya kenapa ya. Kalau untuk sakit silakan ditunjukkan dengan surat sakitnya ya, dalam hal ini demi untuk kedisiplinan ya. Saya nggak mau nanti di akhir baru ngejar-ngejar saya untuk bisa ngobrolin nilai. Kalau mau ngobrolin nilai di awal
ya. Artinya nanti ada semacam kontrak di antara kita gitu ya. Kalau memang kalian mau dapat nilai bagus ya ikuti segala sesuatu yang saya terapkan di semester ini ya, harus disiplin. Nah, itu ya yang menjadi kontrak perkuliahan, sederhana kan? Artinya silakan kalian bisa mengikuti itu dengan baik ya. Jadi jangan sampai tidak sesuai gitu. Oke, selanjutnya, nah ini untuk peserta kelas obat tradisional yang praktek ya. Saya coba tampilkan KRS yang ada di Siakat. Ini kalau sudah menyusun pasti namanya ada ya. Kalau belum menyusun ya belum ada. Tapi sih harapannya semuanya sudah menyusun ya. Perlu harus mengurus menyusun lagi. Oke, yang saya sebut namanya silakan bilang hadir ya. Delina ada, Aisyah Winda, Hadir, Bu. Berlin, Hadir, Bu. Dwi Hartati, Hadir, Ibu. Gita Tania, Hadir, Bu. Marini, Hadir, Bu. Nabila, Putri Mezi, Hadir, Bu. Suci Rahayu. Ini yang nggak hadir tadi ya. Mana ini? Ketiduran apa gimana? Untuk kedepannya ya harus betul-betul dipahami banget. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal, segala sesuatu yang misal betul-betul mendesak tidak bisa hadir, baik itu yang online maupun offline, itu silakan bisa konfirmasi langsung ke saya. Ya, punya kan ya nomor saya, jadi silakan WA saja ya, apapun yang menjadi kendalanya. Jadi biar saya tahu ya apa yang menjadi masalah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, mungkin untuk si pen ya kita, kalau mau merubah jam, pastikan teman-temannya itu tahu dan oke ya. Saya khawatirnya ada temannya yang nggak tahu ada pergantian jam, jadi tidak siap-siap di jam yang ganti sekarang. Mungkin tahunya jam 11 ini gitu. Tapi kita tunggu saja. Kan jamnya jam 11 ya. Kalau emang jam 11 nggak nongol juga berarti memang nggak ini ya. Tapi kalau jam 11 baru nongol, berarti memang tahunnya jadwalnya sesuai dengan jadwal semestinya. Makanya ke depannya dikomunikasikannya itu dengan semuanya itu harus respon gitu ya. Jadi tahu kalau perubahan jamnya itu memang sudah infonya itu sudah merata gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang belum tahu gitu. Dan kalau di jam-jam kuliah ini harap HP-nya diaktifkan ya. Jangan sampai nanti tidak tahu informasi segala macamnya. Karena kan yang namanya perubahan-perubahan itu selalu ada dan memungkinkan itu ada gitu ya. Jadi jangan sampai udah gitu aja gitu kan. Harus ada upaya dari kita untuk tetap menunggu dan memantau gitu ya. Ada nggak perubahan jam, ada nggak informasi tambahan gitu ya. Ini ya demi kita semua mudah untuk kita kuliah itu ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang tertinggal. Baik, semuanya sudah menginput ya. Ada 9 mahasiswa yang sudah menginput. Nah, di sini ada Delina ya. Ini angkatan 2023. Karena Delina ini satu-satunya mahasiswa yang berbeda angkatan, jadi harus lebih aktif komunikasi dengan teman-temannya. Karena dalam hal ini tidak ada perbedaan ya, karena dianggap semuanya ini sama
ya. Mau lulus tahun ini maupun belum lulus tahun ini ya, semuanya sama ya. Nah, dalam hal ini harus diperhatikan kalau untuk Delina 2023 ya, angkatannya itu harus sudah selesai di semester ini. Jadi kalau belum selesai maka belum bisa mengikuti kegiatan atau rangkaian kegiatan selanjutnya ya dalam hal kelulusan. Makanya harus betul-betul dicatat gitu ya. Tidak harus menunggu dicari-cari ya. Makanya yang sudah-sudah itu jangan diulangi lagi. Pokoknya di sini harus mulai lagi dari awal ya dan harus jauh lebih baik ya. Karena kalau sampai hal itu terjadi lagi maka ya akan mengalami kejadian yang sama seperti sebelumnya. Nah, begitu pula dengan teman-teman yang lainnya ya. Walaupun 2024 ini belum wisuda tahun ini ya, ya sekiranya jangan sampai ada mata kuliah yang nggak lulus ya, karena itu sangat merepotkan sekali ya dan sangat menyulitkan sekali. Tidak hanya sekedar sulit dalam hal menyerap materinya, tapi lebih ke tenaga, pikiran, ya uang atau dana ya. Nah, itu kan juga harus jadi pertimbangan ya. Lebih baik untuk yang lain daripada hanya untuk mengulang mata kuliah. Apalagi mata kuliahnya itu tidaklah murah gitu ya. Mending untuk beli yang lain gitu. Itu kalau saran dari saya kalau memang mau menerima. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya juga enggak bosan kok ketemu terus ya. Kalian nanti yang bosan malahan ya. Jadi dalam hal ini harus dimantapkan, harus diperjuangkan ya. Jangan sampai ada poin-poin dari parameter penilaian itu tidak dilengkapi, apalagi sampai tidak hadir gitu ya. Tanpa keterangan lagi, waduh ini udah repot ini. Tidak hadir dengan keterangan aja tuh sudah dihitung tidak hadir gitu loh. Tapi nilai kesopanan dan kedisiplinannya masih oke lah ya. Kadang dosen itu nilainya masih adalah rasa-rasa menghargai gitu ya. Nah ini sudah tidak hadir, tidak konfirmasi, nah ini repot ini ya. Jadi kedepannya ya, kedepan kalau yang sudah nggak apa-apa. Kedepannya ini jangan diulangi lagi. Pokoknya apapun yang terjadi dengan kita harus konfirmasi, gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ya. Tadi peserta kelas obat tradisional itu sudah. Nah, kita masuk ke persiapan atau asistensi praktik obat tradisional ya. Ini saya hanya menyampaikan saja dulu. Jadi nanti untuk pelaksanaannya itu tidak hari ini ya, tapi after hari ini, berarti pekan depan tinggal satu kali lagi, dan sisanya di habis libur Lebaran ya. Karena kemungkinan besar pekan depan itu adalah pekan terakhir ya untuk bisa aktif perkuliahan. Ya, karena pekan ketiga itu sudah libur dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri ya. Jadi pekan depan tuh pekan terakhir kita aktif perkuliahan. Nah, di sini saya sampaikan ya, semoga tidak lupa nantinya pada saat sudah pelaksanaan praktik luring ya. Tapi sih kalau kalian sudah terbiasa mengikuti praktik luring ini sudah menjadi hal yang alami dan otomatis ya, tidak perlu diingat-ingat sudah pasti akan melakukan hal demikian gitu. Kecuali kalau masih mahasiswa baru, oke lah ya, masih masa-masa adaptasi dan pengenalan. Kalau kalian kan sudah semester 4 ya, sudah tidak apa namanya sudah tidak baru lagi, harusnya sudah terbiasa. Yang pertama ya wajib hadir sebelum jadwal ya. Dan di sini saya akan memberikan toleransi keterlambatan 10 menit ya. Jika lebih dari waktu itu ya saya akan melakukan penegasan yaitu pengurangan nilai ya. Kemudian yang kedua, membawa modul dan bahan yang diperlukan ya. Ini biasanya nanti akan saya informasikan beberapa hari sebelum praktik ya, apa aja yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dibawa gitu ya. Nah, kemudian membawa jas lab dan mengenakan jas lab ya. Kancing harus tertutup, sepatu tertutup,
tutup, pakai masker, handscoon, tisu. Handscoon ini nggak selalu dipakai ya, tapi ready saja ya. Kalau memang harus ada tahap harus menggunakan handscoon itu sudah tidak perlu nyari-nyari lagi, tapi harus ada selalu ready di lab kitnya ya. Kemudian membawa alat tulis ya, minimal bawa pena, penghapus, pensil, penggaris, buku ya. Jadi jangan minjem sana minjem sini ya. Artinya dalam hal ini harus ada modal lah dari kalian untuk mempersiapkan itu semua. Kemudian mengisi dan menandatangani presensi kehadiran nanti secara offline akan ada ya di lab, itu silakan ditandatangani. Dan laporan disusun secara berkelompok ya, nanti formatnya akan diinformasikan. Yang jelas jangan merasa nanti asik laporannya kelompok, berarti saya bisa dong nebeng nama aja. No, jangan merasa itu sesuatu yang sudah pasti akan berhasil gitu kan. Tidak kan. Saya belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, saya nggak mau ada yang terzolimi di kelompoknya gitu kan. Nanti di laporan itu akan saya sediakan tabel ya, silahkan nanti dilengkapi nama-nama kelompoknya siapa, dan nanti keterlibatannya itu apa dalam penyusunan laporan ya. Dalam hal ini keterlibatan itu bisa dimulai dari pada saat praktikum ya. Pada saat praktikum itu apa aja yang dilakukan, kan pasti butuh persiapan-persiapan tuh ya, bahan-bahannya segala macam kalau memang ada yang dibawa secara mandiri gitu, sampai pembentukan atau penyusunan laporan ya. Jadi laporan ini pun juga atas kerjasama tim ya, bukan kerjasama satu atau dua orang saja ya. Kemudian, nah ini untuk pembentukan kelompok praktik obat tradisional, karena jumlahnya ada 9 mahasiswa, jadi saya bagi rata saja ya, ada 3 kelompok ya, 3-3-3. Ini nanti silakan diputuskan ya, saya yang menentukan atau dari kalian yang menentukan ya. Artinya dalam hal ini jangan sampai nanti ada yang pilih-pilih ya, atau tidak mau dengan si A, dengan si B, itu sangat saya hindari ya. Lebih baiknya memang dari saya yang menentukan. Karena kalau dari kalian itu yang saya khawatirkan ya. Ada unsur-unsur saya lebih akrabnya dengan siapa. Tapi kalau dosen yang membagi kan tidak tahu tuh fenomena itu semua. Jadi nanti nama-namanya akan saya kirimkan di grup ya untuk pembagian kelompok-kelompoknya. Dan silakan per kelompok itu bisa berkomunikasi dengan baik, terutama saat praktik luring ya. Kan kalau online belum ya, pada saat nanti praktikum di lab gitu. Nah, ini adalah topik-topik yang akan dipelajari dalam semester ini. Untuk praktik ya, beda dengan teori. Kalau teori itu total pekannya itu ada 14 pekan ya. 1 UTS, 2 UAS, itu teori. Jadi ada 16 pertemuan. Tapi kalau praktik itu 11 ya. Jadi untuk hari ini dianggap sebagai pertemuan pertama, sebagai pengantar dan asistensi praktik ya, dilakukan secara daring. Jadi nanti silakan si Pen bisa melengkapi, dan nanti akan saya bantu menuliskan topik-topiknya yang ada di link absen. Jadi si Pen tidak perlu menulis lagi, cukup menyesuaikan ya, dan tidak usah diubah-ubah karena itu sudah ketetapan di awal. Tinggal melengkapi itu dilaksanakan di hari apa, jam berapa sampai jam berapa, dan online atau offline, dan silakan dokumentasinya dimasukkan ya di absen tersebut. Nah, untuk urutannya hari ini kan sudah ya terlaksana alhamdulillah ya, pengantar dan asistensi praktik itu dilaksanakan secara daring. Kemudian mengenal jenis-jenis obat tradisional itu juga daring, itu minggu depan insya Allah ya. Itu masih dalam suasana Ramadan, jadi dilaksanakan secara daring, saya belum melaksanakan luring ya. Baru pertemuan 3 sampai pertemuan 11 itu nanti secara luring ya. Nah, apa saja yang akan kalian lakukan pada saat praktik obat tradisional nanti? Untuk pertemuan yang ketiga, ini nanti ada praktik pembuatan jamu kunyit asam dan bandrek ya. Kemudian ada pembuatan minyak gosok dan balsam. Nah, kemudian yang kelima ada produk mandiri sampai ke-7. Jadi nanti biasanya saya hanya memberikan clue saja. Sebagai contoh,
silahkan buat obat tradisional untuk anti hipertensi misalkan. Nah, kalian silahkan berkreasi. Anti hipertensi itu apa aja komposisinya dan gimana cara membuatnya. Dan ini harus per kelompok harus berbeda, nggak boleh sama ya. Kan itu resep yang sifatnya bisa empiris ya, yang memang sudah banyak digunakan banyak orang dari ramuan-ramuan herbal. Itu. Kemudian pertemuan 8 dan 9 itu budidaya tanaman obat keluarga. Jadi nanti kita akan menanam beberapa jenis tanaman yang itu bisa kita manfaatkan untuk obat tradisional. Kalau untuk yang apa namanya semester lalu itu juga sudah menanam ya. Nah, itu nanti bisa digabungkan di sana ya. Jadi dalam hal ini paling tidak kita coba untuk memulai dari hal yang kecil ya, yang ada di sekitar kampus gitu ya. Jadi bukan hal yang harus di lahan lebar atau lahan luas enggak ya, tapi cukup menggunakan pot saja. Nah, nanti kita akan menanam itu berdasarkan pilihan jenis tanaman apa yang akan ditanam ya. Kemudian pertemuan ke-10 itu presentasi hasil, ini secara online saja. Hasil maksudnya apa? Yang sudah kalian lakukan pada saat praktik itu silahkan dipresentasikan. Nah, nanti formatnya akan ditentukan ya apa-apa saja yang perlu tampilkan ya di PowerPoint-nya dan perlu dipresentasikan. Nah, kemudian untuk ujian praktiknya itu tepat di pertemuan ke-11 ya, itu dilaksanakan secara luring ya, karena jumlah kalian itu hanya 9, jadi masih memungkinkan hanya satu shift saja ya. Ini semua satu shift ya, jadi hanya satu sesi saja untuk setiap judul praktik, jadi tidak ada sesi kedua ya, karena jumlah kalian itu masih bisa memungkinkan untuk dibersamakan dalam satu waktu yang sama ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk pengantar kita hari ini. Dari apa yang sudah saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti semuanya sudah memahami dari apa yang saya sampaikan ya. Jadi secara online sekali lagi saya infokan masih satu kali lagi di pekan depan ya. Jadi silakan nanti bisa dipersiapkan dan disepakati saja. Jangan sampai nanti ada yang tidak bisa gabung ya. Ini dicari tahu kenapa tidak bisa gabungnya. Karena ini berarti sudah hutang satu kali ya. Artinya kesempatan untuk mendapatkan kehadiran tadi sudah berkurang gitu. Jadi harusnya tidak diboros-boroskan di awal karena hal-hal yang tidak mendesak ya. Itu hanya dipersiapkan kalau betul-betul ada yang mendesak yang itu kaitannya dengan kesehatan. Ya, itu yang tidak bisa kita elakkan ya, yang memang tidak bisa kita tinggalkan begitu.
Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih semuanya ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang harus lebih aktif lagi, lebih semangat lagi ya, dan tidak perlu harus satu-satu saya panggil apa namanya untuk on cam segala macam gitu ya. Itu sudah otomatis ya. Nah ini malah baru 8 ini, malah hilang satu. Siapa yang hilang ini? Sebenarnya kelas kalian itu kelas kecil ya, maksudnya itu gampang sih untuk mana nih teman saya yang nggak hadir gitu kan. Kalau kelas khusus memang banyak, jadi wajar sih kalau nggak inget atau nggak ciren ya. Tapi kalau kalian kan bisa tuh coba dilihat temennya siapa yang nggak ada itu sebagai salah satu kepedulian kita dengan teman satu angkatan ya dalam tanda kutip kelas reguler gitu. Jadi nanti tidak ada istilah saya nggak tahu, saya ini harus saling kasih tahu gitu ya. Itu adalah hal yang support yang harus di apa utamakan ya dalam hal pertemanan perkuliahan gitu. Ya kalau itu udah nggak ada repot nanti ya artinya akan sulit untuk menyeimbangkan satu dengan yang lainnya. Apalagi dalam hal pengerjaan tugas bersama atau tugas kelompok. Nah, itu harus benar-benar kelompok yang mengerjakan, bukan individu. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.